Di dalam Yuguin, seorang pria kuat tercengang. Siapa yang bisa membayangkan bahwa jika Kaisar gagal melakukan serangan diam-diam, dia akan terluka secara tidak sengaja oleh Chaos. Zhong Nantian berdiri di udara, dan Di Wei masih memiliki niat membunuh. Tetapi dia harus melihat leluhur Fusang yang sebelumnya telah menyelamatkan Kaisar. Senior, kenapa menyelamatkannya? Zhong Nantian berharap permaisuri akan ditelan oleh kekacauan. Namun, leluhur Fusang hanya menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas lagi, karena dia bukan milik Chaos. Faktanya, tampaknya akan sangat lama untuk jatuh dari Qin Yichen ke dalam kekacauan. Tetapi untuk waktu tangguh berlalu, itu hanya sesaat. Pada saat ini, pasang surut yang mendebarkan ini benar-benar membuka mata setiap pembangkit tenaga listrik. Setelah Kaisar Iblis Penjara Surgawi menahan pikirannya, dan kemudian memandang permaisuri yang takut menghancurkan hatinya, wajahnya tiba-tiba menjadi buas. Ya, Tuan Fan Yu, dasar pakaian yang tidak tahu malu. Begitu kata-kata ini keluar, Qin Yichen memperhatikan bahwa meskipun permaisuri belum mati, jubah 10.000 burung phoenix ditelan oleh kekacauan. Di bawah jubah kepala Wan Feng, ada jubah putih krem, yang memunculkan sosok permaisuri yang sangat indah dan indah, yang dapat digambarkan sebagai wanita teladan di dunia. Meskipun Kaisar dan permaisuri abadi, Qin Yichen harus mengakui bahwa sebagai istana utama Kaisar Yuantian, wanita pertama di dunia, penampilan permaisuri sangat sempurna. Tetapi pada saat ini jubahnya hilang, dan lengan seperti giok putih melingkar di tanah, ditutupi dengan rambut acak-acakan, dan bahkan matanya menangis merah dan bengkak. Permaisuri adalah simbol status. Wanita bangsawan ini, pada saat ini, seperti wanita muda yang salah langkah yang diperkosa dan kejam. Celah seperti itu bahkan lebih berdarah. Saya melihat bahwa setelah banyak pria kuat pulih, bocah iblis itu pertama kali melangkah maju dengan seringai, dengan ekspresi yang seharusnya dimiliki seorang pria. Ya, saudari Yujun ketakutan, kan? Ayo, kita lihat apa kita takut kencing di celana. Simpan, selamatkan, kalian. Tanda seru. Sepasang mata serakah membuat permaisuri tiba-tiba tersadar. Kemudian, dia sangat marah. Dan cahaya yang mengerikan muncul di matanya yang merah dan bengkak dalam sekejap. Permaisuri tiba-tiba bangkit. Dan keagungan istana utama Kaisar Surgawi muncul lagi. Tetapi wajahnya yang cantik dengan penampilan tak tertandingi. Apakah itu marah atau memalukan? Memerah pada saat itu. Dia adalah wanita Kaisar Surga saat ini. Kapan dia akan diawasi oleh begitu banyak pria dengan wajah seperti itu? Di surga Kaisar, menghujat wajah Ratu Kaisar sudah cukup menjadi kejahatan genosida yang besar. Tetapi pada saat ini, siapapun yang berani menatapnya dengan tidak bermoral di matanya akan memiliki modal yang tidak bermoral. Setidaknya di alam semesta kuno, mereka memiliki ibu kota ini. Istanaku telah menarik matamu. Gigi putih Kaisar terkatup erat, dan seluruh tubuhnya gemetar karena amarah, dan kulit yang tidak tertutup oleh pakaian juga memerah karena pesona. Mengapa ini terjadi? Tanda seru. Tendangan ini seharusnya menjadi tendangannya yang mengejutkan untuk meredakan amarahnya, membasmi musuh kuatnya, dan bahkan membunuh putra Baize. Tapi hasilnya, pisau pencuri itu tidak terluka, dan dia sendiri masih ditelan oleh Chaos. Selain itu, jubah Wan Feng Fuso-nya. Tahukah Anda, jubah kepala Wan Feng Fu-nya adalah simbol status. Bahkan jika itu bukan senjata Kaisar, itu pasti merupakan harta setingkat Kaisar. Itu dia. Hampir ditonton oleh orang-orang ini. Permaisuri sangat malu dan marah, tetapi dia juga tahu bahwa prioritas utama adalah mengambil jubah lain. Dalam sekejap, Permaisuri memutar tubuhnya dan mengeluarkan jubah brokat untuk diletakkan di tubuhnya. Tetapi pada saat jubah brokat itu menari, dia melihat seberkas cahaya pedang, yang sepertinya datang dari dunia. Wow! Pola dao pada jubah brokat ini jauh lebih sedikit daripada jubah Wan Feng Fuso yang besar dan perkasa. Di bawah tusukan Qin Yichen, itu sekali lagi menghancurkan langit. Permaisuri hanya memiliki kantong pakaian licik, tetapi ketika dia melihat bahwa pisau barusan berasal dari pisau pencuri yang seharusnya ditendang sampai mati olehnya. Perut datar dan putih sempurna Permaisuri menggembung karena amarah, dan bahkan celemeknya bergelombang. Pisau pencuri. Tanda seru. Tanda seru. Namun, Qin Yichen memegang pisau di satu tangan, dan tidak takut pada tatapan pembunuh Permaisuri. Karena pada saat ini, niat membunuh di matanya hanya akan lebih ganas daripada Permaisuri. Menggerutu. Tanda seru. Tanda seru. Serang dirimu dan jatuhkan dirimu ke dalam kekacauan. Betapa kebencian yang tak tergoyahkan ini. Pada saat ini, Bai Guanxing dan Yao Yue Kong juga saling membantu untuk bangun. Dan Kaisar Iblis Penjara Surga melihat ini, dan bahkan tersenyum lebih bercanda. Kaisar tiba-tiba merasa bahwa rencana untuk mengubah wanita jalang ini menjadi tungku perapian bisa maju. Kamu. Permaisuri mengangkat kepalanya. Dengan pohon kembang sepatu suci di atas kepalanya kedua rekan yang mulia belum menginjakan kaki di tangguh, dan bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Kamu, apa menurutmu istana ini takut pada sisa-sisamu? Tanda seru. Fu, Senior Fusang.
Mereka ingin bekerja di situsmu. Kamu, jangan datang ke sini. Ah! Permaisuri berteriak dan naik ke langit, tetapi menabrak pohon suci surgawi di atas kepalanya. Melihat sosok yang baru saja dibunuh olehnya ke Laut Chaos. Tetapi pada saat ini, sosok dengan niat membunuh, wajah tampan permaisuri, tidak bisa menahan panik. Kamu, jangan datang. Ngomong-ngomong, pisau pencuri. Bagaimana kamu bisa hidup kembali? Apa kau tidak ingin bertanya tentang persepsinya tentang Chaos? Selain itu, mereka mungkin bukan mereka lagi. Mereka mungkin telah ditempati oleh kekacauan, ditelan oleh kekacauan, dan berkeliaran di seluruh dunia. Permaisuri mengobrol tanpa henti, tetapi apa yang dia katakan bukanlah panik, dan itu membangkitkan minat banyak orang kuat. Dan apa yang dikatakan permaisuri benar, kekuatan kekacauan terlalu misterius, sulit bagi kaisar yang kuat untuk mempelajarinya. Kekuatan Chaos tidak hanya dapat membunuh orang, mungkin itu benar-benar dapat menelan semua Qin Yi Chen, dan kemudian datang ke dunia dengan tubuh mereka, dengan keberadaan tertentu. Tentu saja, alasan mengapa banyak orang kuat merasa bahwa permaisuri masuk akal adalah karena Qin Yi Chen dapat keluar dari laut kekacauan hidup-hidup, yang sungguh luar biasa. Lebih dari menakjubkan, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di dunia. Dan memanfaatkan celah sesaat ini, permaisuri tiba-tiba mengorbankan segel Kaisar Brahma, menumbangkan dunia, dan melarikan diri. Namun, Bai Guanxing memandangi permaisuri yang melarikan diri. Niat membunuh di mata Dewa Putih dan Biru sepertinya menutupi langit berbintang. Ditelan oleh kekacauan, kan? Itu mengambil tubuh kita dan mengembara di dunia, kan? Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat apakah putraku Baize benar atau tidak. Pada saat itu, Bai Guanxing tiba-tiba mengangkat lengannya dan melambaikan tangannya, menyebabkan seluruh tangguh mendidih. Hei Ju ingin balas dendam. Itu semua bergantung pada saya. Tekan saya dengan aturan senior Fusang. Saya akan membunuhmu jika saya keluar dari tangguh. Teman-teman terkasih, yang membunuh 3 dari mereka hari ini, anakku Baize, berhutang 3 keuntungan padanya. Begitu kata-kata ini keluar, keagungan putra Baize tidak diragukan lagi terungkap. Sementara pembangkit tenaga listrik terkejut dan curiga bahwa putra Baize setelah masuk dan keluar dari Laut Chaos bukan lagi putra Baize. Mereka juga secara bertahap menjadi serakah ketika melihat Kaisar.